Bab 3506. Pemikiran yang lebih mendalam. Janji awal pria berjubah hitam adalah memotong setengah dari total batu roh, tetapi Eric Kin benar-benar menyembuhkan dirinya, jadi tentu saja tidak bisa sama lagi seperti itu. Tubuhnya sekarang sangat lega, dan ancaman kematian juga sudah hilang. Ini adalah masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan 5.000 atau 6.000 batu roh. Eric Kin melakukan keterampilan dan menggantikannya dengan nyawanya. Tidak peduli seberapa berharganya bola energi Reiki air, mana mungkin lebih berharga dari nyawa. Bahkan pria itu menganggapnya langka. Hanya saja karena situasinya yang khusus, dia tidak membawa apapun saat datang, meskipun ingin memberi sesuatu yang lebih kepada Eric Kin, juga tidak bisa. Dan Eric Kin juga telah memeriksa kondisi fisik sebelumnya, dan pria itu merasa dengan tingkat kekuatan Eric Kin, dia pasti bisa menebak sesuatu dan memahami kesulitannya sendiri. Adapun tiba-tiba bersikap tidak baik dan menyangkal janjinya sebelumnya, pria tentu tidak akan begitu tidak sopan. Dengan kekuatan seorang master obat seperti Eric Kin, hantu yang tahu apakah kedepannya membutuhkan bantuan Eric Kin atau tidak, bersikap tidak baik karena puluhan juta batu roh, ini sama sekali tidak sepadan. Selain itu, Eric Kin dapat dengan mudah menyembuhkanmu, tetapi dia mungkin tidak bisa dengan mudah meracunimu lagi. Pria berjubah hitam itu tenggelam dalam kegembiraan saat ini, jadi tidak akan mempertaruhkan nyawanya. Eric Kin mengangguk, pria itu lumayan brilian. Meskipun bagi pria berjubah hitam, dirinya adalah penyelamat, tetapi dia tidak melakukan usaha keras, dan dia tahu sedikit tentang situasi pria itu. Dia mengambil risiko, dan akhirnya menggunakan energi Reiki air yang murni ini sebagai hadiah. Ini sudah sangat cocok. Tracer Taois di sampingnya benar-benar iri. Dia juga tidak tahu apa yang dilakukan Eric Kin. Serangga beracun jelas-jelas masih ada di dalam energi Reiki air, dan hanya melihat Eric Kin memukuli orang itu dengan ganas, lalu kemudian menghasilkan puluhan juta batu roh. Jika tahu begitu mudah mendapatkan uang, aku juga bisa memukul jubah hitam ini. Eric Kin, bagaimana kamu tahu orang ini sakit? Melihat Eric Kin memasukkan energi Reiki air ke dalam sakunya dan dengan mudah memecahkan masalah, dan pria berjubah hitam sementara duduk bersila di kamar untuk beristirahat, Iblis Fu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Sebelumnya Eric Kin tidak punya waktu untuk menjelaskan, tetapi sekarang sudah punya waktu, kan? Iblis Fu selalu merasa semua ini terlalu kebetulan, tapi Eric Kin sepertinya sudah menduganya. Sangat sederhana, karena ingin menyelamatkan serangga kecil beracun dari energi Reiki air, bahkan para master fase penilaian 3 penurunan pun harus mengeluarkan banyak energi baru bisa melakukannya. Aku tidak bisa menyelesaikannya. Benar, jadi apa? Iblis Fu bertanya-tanya. Tapi kalau dipikir-pikir, kenapa pria berjubah hitam itu lebih memilih menyerahkan puluhan juta batu roh, dan harus menyelamatkan serangga beracun ini? Bagaimana aku tahu ini? Iblis Fu menatap. Jika Eric Kin tidak bertanya, dia benar-benar tidak memikirkan hal itu. Jadi, waktu itu kamu berpikir pihak lawan menyelamatkan serangga beracun ini karena masalah tubuhnya, jadi kamu bertaruh. Tapi sebelumnya kamu belum pernah melihat si jubah hitam itu kan? Dan ada banyak kemungkinan ingin menyelamatkan serangga beracun. Misalnya, serangga beracun ini cukup berharga, atau memiliki hubungan yang dalam dengannya, atau memiliki arti khusus. Iblis Fu bertanya dengan rasa ingin tahu. Kalau begitu dengarkan analisisku. Eric Kin dalam suasana hati yang baik sekarang dan bersedia menjelaskannya kepada Iblis Fu. Kamu benar,
Tetapi kemungkinan bahwa barang ini berharga, bisa langsung dikesampingkan. Karena meskipun serangga beracun ini terlihat relatif langka, tapi tidak sekuat Sky Eater, apalagi Sky Eater Elite tidak bisa dijual seharga puluhan juta batu roh, dan serangga ini tidak begitu berharga. Jika mengatakan hubungan yang mendalam, pasti tidak ada. Serangga beracun ini sangat kecil, dan itu bukan makhluk seperti iblis monster. Dari segi kecerdasan, mungkin tidak setinggi Sky Eater aku. Kamu mungkin punya perasaan terhadap iblis monster, tapi serangga kecil yang bodoh, tidak bisa bicara, tidak ada kemampuan berpikir, dari mana datangnya perasaan. Serangga beracun ini memiliki arti khusus baginya, kemungkinan ini tidak dapat dikesampingkan. Ini adalah bagian yang ingin aku pertaruhkan. Aku yakin kemungkinan besar adalah serangga beracun ini berkaitan dengan keselamatan tuannya, dan bahkan nyawanya. Hanya dalam situasi ini, kultivator ini rela mengeluarkan puluhan juta batu roh, karena ini tidak hanya terkait dengan serangga beracun, tetapi juga terkait dengan nyawanya. Ini juga taruhan yang aku katakan, dan sekarang sepertinya, tebakanku benar. Erikkin tersenyum. Tentu saja, serangga beracun sangat penting bagi si jubah hitam, tetapi belum tentu tubuh si jubah hitam yang bermasalah, atau orang di sampingnya. Tapi itu hanya sejuta batu roh, selama ada kesempatan, dia tidak boleh menyerah, apalagi merasa setidaknya ada kemungkinan 60–70%. Mendengar ini, pupil mata iblis Fu menyusut, dia sedikit mengerti. Yang lain hanya ingin menyelamatkan serangga beracun, tetapi Erikkin memikirkan beberapa langkah lebih dari yang lain. Pantas saja Erikkin bisa mendapatkan energi Reiki air. Meskipun orang lain diberi syarati seperti ini, jika mereka tidak dapat memikirkan semuanya dalam waktu sesingkat itu, tanpa takut dan bertaruh kali ini, takutnya metode sebagus apapun hanya akan sia-sia. Pria berjubah hitam menelan pil mujarab dan beristirahat sejenak, luka di tubuhnya berangsur-angsur sembuh. Kalian berdua tidak perlu khawatir. Dalam lelang energi Reiki air ini, bagian yang harus diberikan ke Istana Bayangan akan diberi. Aku tidak akan membiarkan Istana Bayangan mengalami kerugian. Memikirkan sesuatu, pria berjubah hitam itu menoleh lagi dan menatap dua pengurus Istana Bayangan dengan ekspresi yang tampak jelas tidak baik. Teman seiman, kamu salah paham, kami tidak khawatir tentang hal ini. Kedua pengurus tampak getir. Yang kami khawatirkan adalah, sebelumnya kamu bilang siapapun yang bisa mengeluarkan serangga beracun dari dalam energi Reiki air, maka akan menjual energi Reiki air ke pihak lawan dengan harga murah. Alhasil sekarang, kamu memberikan benda ini kepada tuan muda ini, sementara serangga beracun masih ada di dalamnya. Jika kultivator di pelelangan tidak setuju, begitu ada masalah, Istana Bayangan kami tidak bisa menjelaskannya kepada semua orang. Apa yang kalian katakan ada benarnya juga. Pria berjubah hitam juga memikirkan hal yang sama. Dia bisa mengeluarkan harta karun seperti energi Reiki air, dan ada pengikut tingkat 2 kegagalan. Dengan identitas dirinya, tentu saja tidak mungkin menggantung batu roh pada Istana Bayangan. Namun, meskipun kota Bayangan bukan kota besar di daratan Jeushu, tetapi dalam bertindak akan lebih liar, tetapi masih ada aturan dasar, jika ketahuan oleh orang-orang, reputasi pelelangan pasti akan terpengaruh. Erikkin mengikuti mereka untuk memecahkan masalah serangga beracun, banyak orang melihat dengan mata kepala sendiri. Diperkirakan dalam pelelangan, banyak kultivator yang menunggu hasilnya di sini. Tapi itu juga sederhana. Aku akan pergi ke pelelangan saja dengan tuan muda. Aku akan menjelaskannya sendiri.
Pria berjubah hitam itu berdiri dengan ekspresi santai. Jangan lihat dia begitu menghormati Erikin, alisnya yang rendah enak dipandang, itu karena Erikin menyelamatkan hidupnya. Adapun energi Reiki air, harus jual atau beri kepada siapa, dan apakah perlu khawatir pembeli lain tersinggung? Ini. Kedua pengurus saling memandang, merasakan tetua di ruang rahasia tidak berbicara, jadi mereka hanya bisa menganggukkan kepala. Sejauh ini, tampaknya inilah satu-satunya cara. Bagaimanapun juga, pria berjubah hitam adalah tamu terhormat. Ketua Aula pernah mengingatkan mereka untuk memperlakukannya dengan baik, dan mereka tidak berani menghentikannya. Bersambung.